Di awal film kita diperkenalkan dengan sepasang suami istri bernama Jackie dan Martin. Mereka berdua terpaksa pindah ke kota baru karena urusan pekerjaan Martin. Singkat cerita mereka berdua pun sampai di apartemen baru mereka. Di tengah kesibukan beres-beres, Jackie mendapatkan telepon dari neneknya. Neneknya meminta agar Jackie segera mengurus administrasi pindahannya. Sesampainya di kantor kelurahan, ternyata Jackie mendapatkan nomor antrian yang besar. Jackie yang sedang hektik dan buru-buru mengurus pindahan, meminta bertukar nomor antrian dengan seorang pria. Walaupun tidak kenal dengan Jackie, pria tersebut dengan berbaik hati menukar nomor antriannya. Setelah selesai dengan urusannya, Jackie pun berterima kasih kepada pria baik hati tadi dan segera buru-buru pergi dari situ untuk mengurus urusan yang lain. Tiba-tiba gaunnya tidak sengaja terjepit pintu lift hingga sobek. Untungnya pria baik hati tadi dengan gercep menutupi bagian tubuh bawah Jackie yang terekspos. Kemudian mereka berdua pun berkenalan dan diketahui nama pria tersebut adalah Sergei. Jackie pun kembali berterima kasih kepada Sergei yang sudah berkali-kali membantunya. Jackie pun kemudian meminta nomor kontak Sergei agar dia segera mengembalikan kemejanya. Jackie dan Sergei pun janjian untuk ketemuan di restoran milik Sergei. Sergei ini ternyata memiliki sebuah restoran yang menjual jajanan krepes dan beberapa minuman khamar. Sebagai rasa terima kasih, Jackie akan membantu Sergei menjadi pelayan restoran menggantikan pekerja Sergei yang off hari itu. Sambil bekerja, mereka berdua pun banyak mengobrol untuk mengenang satu sama lain. Sergei juga mengajarkan Jackie cara membuat krepes sambil modus tipis-tipis. Singkat cerita, mereka keasikan mengobrol sambil minum hingga larut malam. Sergei pun kemudian mengaku bahwa sebenarnya ia tidak membutuhkan pelayan. Itu hanyalah modus semata karena Sergei merasa tertarik dengan Jackie. Sergei pun jujur tentang perasaannya, namun Jackie tentu saja menolak karena dirinya sudah menikah. Walaupun Sergei merasa sedikit kecewa, Sergei masih pantang menyerah dan ingin mencoba lagi. Sergei pun mengantar Jackie keluar dan memberikan cipika-cipiki manja kepadanya. Keesokan paginya Jackie kembali melakukan tes kehamilan. Selama 10 tahun Jackie dan Martin berusaha untuk mendapatkan momongan, namun ternyata memang masih belum rezeki. Saat makan siang, Martin membantu Jackie untuk mencari pekerjaan. Jackie tahu bahwa gaji suaminya saja tidak cukup untuk menghidupi mereka di kota tersebut, sehingga Jackie berinisiatif untuk bekerja juga. Kemudian karena jam makan siang telah selesai, Martin pun harus kembali ke kantor. Malam harinya mereka berdua memutuskan untuk pergi mengunjungi nenek Jackie. Di saat yang bersamaan, Jackie mendapatkan telepon dari Sergei. Sergei memberikan loker kepada Jackie karena tahu Jackie sedang mencari pekerjaan. Jackie pun dengan senang hati langsung menerima tawaran tersebut. Keesokan paginya, Jackie pun dengan bersemangat pergi kerja di butik pakaian yang akan menjadi tempat kerja barunya. Selesai bekerja, Jackie pun kembali mengunjungi restoran Sergei yang kebetulan hanya berjarak beberapa rumah dari butik tempat kerjanya. Jackie pun juga mengajak Martin untuk makan malam di sana, sekaligus memperkenalkan Martin kepada Sergei. Di sela-sela acara makan malam tersebut, Sergei menyempatkan curi-curi pandang kepada Jackie. Sepertinya Sergei tetap memiliki perasaan kepada Jackie. Keesokan harinya, Sergei mengunjungi tempat kerja Jackie. Sergei meminta Jackie menemaninya berbelanja bahan makanan di pasar untuk kebutuhan restorannya. Jackie pun dengan senang hati menemani Sergei yang sudah banyak membantunya. Setelah berbelanja, mereka berdua juga makan siang bersama. Seiring dengan berjalannya waktu, hubungan mereka berdua pun menjadi semakin dekat. Sesampainya di rumah, Jackie sepertinya terngiang-ngiang kembali dengan pertemuannya dengan Sergei. Sampai-sampai Jackie tidak mendengarkan Martin yang sedang mengeluh mengenai pekerjaannya. Tanpa disadari, sepertinya Jackie mulai tertarik kepada Sergei dan hatinya pun mulai bimbang. Kemudian Jackie yang merasa bersalah mengajak Martin untuk berpusreng. Namun Martin menolak karena masih banyak pekerjaan yang harus dia kerjakan. Jackie pun merasa kecewa dengan penolakan suaminya tersebut. Keesokan harinya, Sergei dan Martin pergi bermain sepak bola bersama. Hubungan pertemanan mereka berdua pun terbangun dengan cepat yang dilanjutkan mendinginkan diri bersama dengan berenang di sebuah danau. Kemudian di tengah-tengah makan siang bersama, Martin tidak sengaja melihat ponsel Sergei yang mendapatkan telepon dari Jackie. Walaupun merasa sedikit cemburu, Martin masih berusaha untuk positive thinking. Beberapa hari kemudian, Jackie harus bekerja lembur, mengerjakan pesanan customer yang lagi banyak-banyaknya. Akibatnya Jackie pun menjadi bangun kesiangan. Jackie pun harus dipecat karena selain telat masuk kerja, ternyata banyak melakukan kesalahan yang membuat atasannya marah besar. Jackie pun bingung harus mencari pekerjaan di mana lagi. Jackie pun kemudian memutuskan untuk mengunjungi restoran Sergei untuk mengembalikan kemejanya yang sempat dia pinjamkan.
Kebetulan saat itu restoran Sergei sedang ramai, sehingga membuat Sergei kewalahan. Akhirnya Jackie berinisiatif untuk menjadi pelayan dan membantu Sergei. Keesokan harinya Martin mengundang Sergei untuk makan malam di rumahnya. Mereka bertiga pun akhirnya makan sambil ngobrol-ngobrol santuy. Karena hari pun mulai larut, Sergei kemudian berpamitan untuk pulang. Setelah Sergei pulang, Martin dan Jackie pun melakukan push rank Mobile Legends setelah absen cukup lama. Beberapa hari kemudian Martin mengabari Jackie bahwa hari itu dirinya akan pulang larut malam. Kemudian Martin mengunjungi restoran Sergei untuk makan siang sekaligus membawakan beberapa barang dekorasi untuk restoran Sergei. Mereka berdua sepertinya sudah lumayan akrab sehingga Sergei pun berani curhat tentang percintaan masa lalunya. Sergei bercerita tentang mantannya, Estelle, yang selingkuh dengan sahabatnya sendiri hingga Hamidun. Di tengah sesi curhat, Jackie kembali menelpon Sergei. Kemudian saat Martin hendak berpamitan pulang, Jackie tiba-tiba muncul di depan pintu restoran. Untungnya, Sergei dengan cepat mengalihkan perhatian Martin agar Jackie bisa bersembunyi dan keadaan tidak menjadi canggung. Malam harinya, Martin memberitahukan Jackie bahwa besok dia harus berangkat ke luar kota karena urusan pekerjaan. Mendengar hal itu, Jackie pun merasa sedikit sedih. Akhir-akhir ini, Martin sering kerja keluar kota dan meninggalkan Jackie sendirian di rumah, yang membuatnya merasa kesepian. Untungnya keesokan paginya, Sergei meminta Jackie untuk membantunya merenovasi restoran. Jackie pun merasa senang karena dia tidak perlu gabut sendirian di rumah. Jackie pun sedikit centil dengan berdandan cantik dan menggunakan gaun bunga-bunga yang cukup panas. Sesampainya di sana, sebenarnya kehadiran Jackie juga tidak membantu banyak. Tetapi kehadiran Jackie di sana sudah cukup membuat Sergei merasa tenang. Setelah lelah bekerja, mereka memutuskan untuk keluar mencari udara segar. Mereka berdua pun jalan-jalan keliling kota dengan menggunakan sepeda dengan sangat romantis. Kemudian mereka berdua pun duduk di pinggir danau sambil mengobrol-ngobrol. Sergei pun kembali mengeluarkan gombalan mautnya, tetapi Jackie yang masih bisa berpikiran jernih pun menolak ajakan berpush rank dengan Sergei. Ternyata hari itu Martin tidak jadi pergi keluar kota. Dia pun mencoba untuk menghubungi Jackie, tetapi Jackie tidak kunjung mengangkat teleponnya. Akhirnya Martin memutuskan untuk mengajak Sergei untuk bermain bola. Tetapi ternyata Sergei juga tidak bisa dihubungi. Martin pun mulai sedikit curiga dan overthinking dengan istrinya serta teman barunya itu. Malam harinya Martin yang overthinking meluapkan emosinya kepada Jackie. Martin menyuruh Jackie untuk segera mencari pekerjaan karena biaya hidup di kota sangatlah mahal. Jackie pun akhirnya mengalah dan memutuskan untuk kembali bekerja di butik kemarin. Keesokan paginya Jackie kembali ditinggal Martin untuk kerja keluar kota. Jackie dreht sich und lehnt sich an die Brüstung. Setelah itu Jackie pun juga berangkat bekerja. Jackie kembali bekerja lembur. Sepulang lembur, Jackie mengunjungi restoran Sergei yang masih direnovasi. Efek stres kerja dan kesepian selalu ditinggal suaminya membuat Jackie merasa ingin dimanja. Jackie pun melampiaskan rasa kesepiannya yang jarang di-push rank dengan mengajak Sergei untuk berpush rank bersamanya. Keesokan paginya Jackie memutuskan untuk mengunjungi neneknya yang saat ini tinggal di panti jompo. Jackie juga membawakan alat pemanggang baru karena neneknya sangat suka sekali dengan wafel. Setelah mengunjungi neneknya, Jackie berniat untuk mampir ke restoran Sergei, namun ternyata Sergei sedang pulang kampung ke Paris. Malam harinya Jackie kembali mengajak Martin untuk berpush rank karena Jackie sangat ingin mempunyai anak. Akhirnya setelah sekian lama mereka berdua akhirnya memiliki waktu untuk berduaan dan tentu saja tidak mereka sia-siakan kesempatan itu. Keesokan paginya Jackie mengajak Martin untuk pergi ke butik tempat kerjanya. Di sana mereka sempat mencoba pakaian lokal khas daerah sana dan berniat untuk jalan-jalan. Di saat yang bersamaan, Sergei yang baru saja pulang dari Paris menyapa mereka berdua. Mereka pun akhirnya memutuskan mengajak Sergei untuk ikut jalan-jalan bersama mereka. Malam harinya mereka habiskan dengan pergi ke klub untuk minum tipis-tipis. Keesokan paginya Sergei datang berkunjung ke rumah Jackie dan Martin untuk sarapan bersama. Setelah sarapan mereka mengajak Sergei untuk mengunjungi nenek Jackie. Kebetulan di panti jompo sedang diadakan acara hiburan sehingga mereka berniat untuk datang sekaligus menyemangati si nenek. Beberapa minggu kemudian akhirnya proses renovasi restoran Sergei pun telah selesai. Martin datang membantu Sergei untuk beres-beres agar restorannya bisa segera dibuka kembali. Namun ada sesuatu yang mengganjal di hati Martin. Martin merasa bahwa kedekatan Sergei dan Jackie ini sudah di luar batas. Tanpa diduga-duga, Sergei malah hendak mengajak Martin adu mekanik lidah. Martin pun merasa syok dan langsung kabur pergi dari situ. Di sisi lain, nampak Jackie yang buru-buru meninggalkan rumah setelah mendapatkan telepon bahwa neneknya masuk rumah sakit akibat terjatuh dari kamar mandi. Jackie yang panik pun segera bergegas ke rumah sakit untuk menemui neneknya. Dan ternyata neneknya harus dioperasi sehingga Jackie pun mengabari Martin untuk segera datang ke rumah sakit.
Beberapa hari kemudian Jackie kembali melakukan tes kehamilan dan ternyata hasilnya garis 2. Jackie pun tentu saja merasa sangat senang sekaligus sedikit panik. Jackie merasa yakin bahwa anak tersebut adalah anak Sergei. Karena bertahun-tahun dia mencoba dengan Martin selalu gagal. Sedangkan setelah dia mencoba berpush rank sekali saja dengan Sergei, hasilnya langsung gol. Di sisi lain kita diperlihatkan dengan Martin yang lagi ketemuan dengan Sergei. Sergei pun jujur mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya selama ini ia telah jatuh cinta dengan Martin. Plot twist, ternyata Martin juga akhirnya belok, alias mereka berdua ini menjadi penyuka batang. Tiba-tiba saat mereka berdua akan berpush rank, Jackie datang ke restoran Sergei. Jackie memberitahukan kepada Sergei bahwa dirinya telah hamil anak Sergei. Otomatis Martin yang sedang bersembunyi pun syok mendengar perkataan Jackie tersebut. Martin pun merasa sangat marah karena telah dikhianati oleh istrinya dan hombrengannya itu. Keadaan pun seketika menjadi sangat kacau. Sesampainya di rumah, Jackie berusaha untuk menenangkan dan memberikan penjelasan kepada Martin, tetapi Martin sudah sakit hati dan kecewa dengan kelakuan istrinya tersebut. Keesokan harinya, Jackie masih berusaha untuk meminta maaf kepada Martin. Martin juga akhirnya mengakui bahwa dirinya dan Sergei juga sempat jatuh cinta. Dan dengan gilanya, Jackie meminta agar mereka bertiga menjalani hubungan dalam tanda kutip. Namun Martin menolak keinginan tersebut dan memilih untuk meninggalkan Jackie. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu, anak Jackie pun telah lahir dan tumbuh besar. Selama ini Jackie dibantu Sergei untuk membesarkan dan mengurus anak tersebut. Suatu hari mereka kedatangan tamu yang ternyata adalah Martin. Di akhir film, akhirnya mereka bertiga bisa menerima keadaan yang rumit seperti ini. Mereka bertiga pun hidup bahagia sebagai keluarga kecil, dan dengan begitu film pun berakhir. Nah, seperti itulah alur cerita dari film yang tidak berfaedah ya. So, bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini? Dan jika kalian suka, jangan lupa berikan like-nya. Saya Yudi Setiawan, thank you for watching video, and until next time.